Pak, sapine bengah. Iki wis ket wingi, gak dicelokne dokter ae ta. Halo, perkenalkan nama saya Ramadhani dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Saya ingin bercerita tentang pengalaman magang saya di salah satu klinik hewan besar di Malang. Ini sapinya kenapa, Pak? Kira-kira? Jadi gini, ini sapi saya ini kan udah 2 kali yang melahirkan. Terus akhir-akhir ini saya lihat kelaminnya ini ada kayak bengkak gitu. Terus apa ya? Sama ini, dia ini nafsu makannya kayak nurun gitu. Terakhir makan kapan, Pak? Terakhir makan itu 4 hari lalu. Itu pun makannya sedikit. Oke, siap. Ya. Mungkin kalian bisa periksa ya, kira-kira sapi saya ini kenapa? Oke, siap. Oke, anak-anak magang bantu kita cek sapinya yuk. Dikit kasus yang menurut saya unik ya, di mana saya berkesempatan terjun langsung ke salah satu rumah warga di salah satu desa di Malang. Kebetulan pada saat itu dokter hewan yang jaga itu sedang berhalangan hadir untuk melakukan pemeriksaan kepada salah satu rumah warga yang menghubungi dari klinik yang tempat saya magang. Setelah itu saya berkesempatan bersama para medik yang ada untuk terjun langsung. Kita mendapatkan kasus berupa terjadinya pembengkakan pada vulva, terdapat lelehan juga pada vulvanya, dan suhu sapi normal. Puri, Rama, ayo bantu ngecek. Yang Puri, kamu ngecek respiration rate-nya ya. Rama heart rate-nya ya. Siap dokter. Nih, buat catat hasilnya. Pak, boleh minta tolong handling sebentar ya? Oh ya. Siap, terima kasih Pak. $75 Pur. Oke, baik. Oke, sekarang kita pemeriksaan suhu. Lanjut. Ada sedikit cerita yang menurut saya kesalahan terbesar dari anak magang seperti kami. Setelah kita melakukan pemeriksaan eksternal, kita mau cek suhu, tapi kita saling lihat-lihatan nih. Kita kaget, kita nggak bawa termometer. Nggak bawa termometer lagi. Lah, gimana sih kalian tuh lihat magang apa enggak? Aku nggak bawa alat. Mohon maaf dokter, saya lupa. Nah, sekarang menurut kalian alternatifnya apa nih? Cara ngecek suhunya gimana? Mungkin bisa di belakang telinga dokter. Kita cek suhunya di belakang telinga dari si hewannya. Oke, boleh silakan. Baik dokter, baik dokter. Kami memiliki inisiatif karena kita tidak membawa termometer nih. Kita melakukan pemeriksaan suhu dengan cara memegang bagian belakang dari telinga hewannya. Itu solusi dari kami, dan kebetulan para mediknya mengiyakan dari inisiatif kami. Normal Pun? Oke Rama. Oke, sekarang kita lanjut ke pemeriksaan vulvanya ya. Baik dokter. Siap dokter. Siap dokter. Terus lagi karena ini pengalaman pertama kali saya magang di klinik hewan besar, yang klinik ada hewan besarnya, saya pertama kali kaget banget untuk handling dari sapi itu sendiri gitu.
Jadi saya berkesempatan untuk mengangkat bagian ekor untuk kita bisa melihat atau mengeksplor dari vulvanya itu sendiri. Pada saat itu saya hampir ketendang gitu. Jadi pengalaman yang sangat berharga juga untuk saya untuk pertama kali magang di klinik hewan besar. Jadi gimana hasilnya? Jadi begini dokter. Jadi berdasarkan pemeriksaan yang telah kami lakukan, maka didapatkan hasil dari heart rate-nya itu 75. Lalu untuk RR-nya 35 per menit. Lalu dalam pemeriksaan suhu yang telah kami lakukan didapatkan suhunya itu normal. Kemudian pada pemeriksaan vulva tadi kami mengamati vulvanya tampak merah, bengkak, keluar leleran dan berbau amis dokter. Jadi menurut kalian sapinya normal nggak? Menurut kami berdasarkan hasil pemeriksaan ini sapinya tidak normal dokter, mengalami sakit. Terlebih ditambah tadi setelah pemeriksaan vulva tadi dapat pembengkakan, leleran itu juga menandakan abnormalitas dokter. Oke, siap. Bagaimana? Sudah? Ya Pak. Oh ya, ini minum teh dulu, mau nggak? Dok, minum teh dulu. Gimana tadi hasilnya? Oh iya, tadi hasilnya itu yang didapatkan dari anak magang kami itu heart rate detak jantungnya itu sebesar 75 Pak. Dan itu masih normal ya alhamdulillahnya. Lalu untuk nafasnya itu juga normal Pak, sekitar 35. Dan juga tadi di vulvanya itu benar itu ada kebengkakan, kemerahan dan juga keluar cairan sama bau amis ya Pak ya tadi ya. Nah, terus nanti ini hasilnya kita kirim ke dokter hewannya agar kita tahu sapinya sakit apa. Nanti kita kabarin bapaknya lebih lanjut. Jadi ini masih nunggu dari dokternya dulu ya? Iya. Oh ya udah. Makasih ya. Iya Pak. Makasih. Kebetulan karena itu dokter hewannya tidak ada atau berhalangan hadir, jadi kita catat hasil-hasil dari pemeriksaan yang kita lakukan bersama dokter paramedisnya. Setelah itu kita diskusikan bersama dokter hewannya di kliniknya karena dokternya berhalangan hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Satrio. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kasus pada PBL kali ini pada hewan sapi ya. Pertama-tama saya akan memaparkan sedikit dulu mengenai anamnesa yang ditemukan oleh para medis dan anak magang di lapangan. Jadi pada kasus ini sapi betina yang telah melahirkan sebelumnya menurut pemilik ini setelah mengalami partus banyak 2 kali. Nah, setelah partus ini yang terakhir ini ternyata ada sebuah bagian tubuh dari induknya ini yang menggantung, yang kita bisa duga itu biasanya plasenta gitu. Nah, gejala yang ditemukan lain itu ada vulvanya bengkak, lalu mengeluarkan leleran yang berbau khas itu anyir dan menyengat. Lalu juga temuan klinis lainnya ditemukan bahwa sapi mengalami penurunan produksi susu dari yang sebelumnya dan suhu badan yang mencapai 39,2 derajat Celcius. Nah, sesuai dengan temuan apa yang di lapangan bisa disimpulkan bahwa sapi ini mengalami yang namanya retensio plasenta atau retensio secundi naik gitu, yang mana seharusnya plasenta setelah terjadi partus gitu sekitar 12 jam sampai 24 jam seharusnya sudah lepas dari induknya, tapi pada sapi ini tetap menggantung gitu. Nah, sehingga plasenta ini harus dikeluarkan secara manual gitu dengan bantuan dari tenaga yang ahli, yaitu dokter hewan. Jadi sedikit mengenai retensio plasenta ini, kasus ini memang umum terjadi pada indukan sapi tertentu gitu, yang mana ketika fase partus itu setelah fetusnya lahir, itu plasenta kan masih tetap ada di dalam tubuhnya si induk. Nah, tetapi normalnya 12 jam sampai 24 jam pasca fetusnya keluar,
plasentanya juga ikut keluar gitu. Tapi kalau kasus retensio secundinae atau retensio placentanya ini tetap menggantung gitu, karena masih ada pertautan antara plasentanya itu di dalam tubuh induknya gitu. Nah, ini bisa diakibatkan banyak hal sebenarnya gitu. Yang paling umum adalah ketika si induk ini partus gitu, melahirkan fetusnya, itu tenaga yang dikeluarkan oleh indukan sapi ini terlalu banyak, itu terlalu over gitu, sehingga ketika mau mengeluarkan plasenta gitu, yang seharusnya dipakai tenaganya itu untuk mengeluarkan plasenta, ini dia sudah kehabisan tenaga duluan gitu, sehingga tertinggal. Nah, memang cukup umum gitu ya, dan sebenarnya bisa dicegah gitu dengan mungkin ketika sebelum melahirkan gitu si sapinya itu diberi asupan nutrisi yang cukup dan sebagainya gitu. Nah, ini memang harus ketika penanganannya harus membutuhkan tenaga ahli, terutama dokter hewan yang berpengalaman, karena untuk melepaskan plasenta dari tubuh sapi ini tentu banyak hal yang perlu diperhatikan itu, karena mau nggak mau harus memasukkan tangan ke dalam saluran reproduksi gitu, sehingga harus hati-hati terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi gitu, seperti infeksi lalu menimbulkan luka dalam tubuh gitu. Nah, makanya butuh dokter hewan ahli itu. Nah, ketika sudah dilepaskan itu bisa dicegah dengan menggunakan antibiotik, dan bisa juga diberikan analgesik mungkin ya, agar mengurangi sakitnya si sapi ketika habis dirogoh gitu. Lalu ya sesuai temuan klinis yang tapi umumnya diberikan antibiotik gitu ya, bisa marbosil dan sebagainya gitu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kasus ini menurut saya menarik bagi saya, yaitu sapi telah 2 kali partus, dan setelah kedua kali ini terjadi pembengkakan pada vulva, terjadi leleran dan berbau amis untuk suhu normal dan juga detak jantung normal. Menurut saya ini kasus menarik yang ingin kami bahas lebih lanjut. Mungkin bisa kita simak diskusi virtual dari kami. Yuk simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2019B. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan problem based learning dari kelas 2019B, mata kuliah kebidanan. Berikut merupakan anggota kelas kami. Berikut adalah bahasan untuk hari ini, mulai dari sinyalmen, anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosa banding, diagnosa, penanganan hingga pencegahan, dan kesimpulan. Selanjutnya untuk sinyalemen, yaitu untuk pemiliknya adalah Pak Alex dengan alamatnya yaitu Jalan Dieng Atas, nama hewan yaitu Ciko, untuk spesiesnya sapi potong dengan breednya limusin, warna bulu atau rambutnya itu coklat dan putih, jenis kelaminnya betina, dengan berumur 2,7 tahun dan berat badannya 600 kilo. Berikutnya anamnesa, sapi dikandangkan telah partus sebanyak 2 kali, mengalami kegagalan pengeluaran plasenta, vulva bengkak, mengeluarkan leleran yang berbau khas, amis, anyir, dan menyengat. Sapi mengalami penurunan nafsu makan, mengalami penurunan produksi susu dan suhu badan 39,2 derajat Celcius. Pemeriksaan fisik. Untuk pemeriksaan fisik pada sapi meliputi inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi untuk menentukan apakah hewan mengalami abnormalitas. Pemeriksaan fisik secara inspeksi pada kasus gangguan reproduksi pre dan postpartum pada kasus sapi retensi plasenta pada area kranial atau kepala nampak normal, simetris dan tidak ada gejala abnormalitas. Mukosa mata, mulut, dan gusi pada sapi normal. Selanjutnya untuk ekstremitas sapi normal, akan tetapi sapi yang memiliki retensi plasenta pasti mengalami rasa sakit sehingga sapi akan terlihat tidak nyaman saat berdiri, sehingga kaki akan terlihat sedikit tertekuk seperti akan melejan.
pada daerah abdomen terlihat besar dikarenakan sapi postpartus atau baru saja melahirkan. Bagian urogenital sapi akan terlihat membuka berwarna merah dan ditemukan adanya plasenta yang menggantung. Sebagian selaput fetus menggantung keluar dari vulva dan susah untuk dikeluarkan oleh sapi. Untuk pemeriksaan palpasi dilakukan dengan meraba dengan sedikit penekanan pada permukaan vagina. Hal ini bertujuan untuk mengecek konsistensi dari permukaan vagina. Pemeriksaan secara perkusi dilakukan dengan menepuk-nepuk pada bagian abdomennya. Perkusi terhadap abdomen bisa mengungkap adanya asites yang membuat abdomen tampak membesar seperti buah pir, sedangkan timpani teramati pada kejadian strictura rectum atau peritonitis. Asites pada sapi umumnya berkaitan dengan penyakit pada hati, khususnya sirosis hati. Pemeriksaan penunjang yang terdiri dari pemeriksaan saluran genital yang terperinci dan harus dilakukan hanya setelah hewan terkendali dengan baik. Karena operasi obstetrik biasanya mengikuti segera setelah pemeriksaan ini. Untuk diagnosa banding, diagnosis retensio plasenta umumnya mudah ditegakkan dan sangat mudah dibedakan dengan perdarahan postpartum lainnya. Akan tetapi, atonia uterus terkadang dapat sulit dibedakan atau dapat terjadi bersamaan dengan retensio plasenta. Atonia uterus merupakan keadaan di mana uterus gagal berkontraksi setelah lahirnya fetus. Tanda-tanda gejala yang dapat ditemukan adalah pendarahan hepat, nyeri abdomen, dan gangguan hemodinamik. Tanda dan gejala atonia uterus dapat juga ditemukan pada pasien retensio plasenta. Hal ini dikarenakan atonia uterus dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya resekensi plasenta. Hal yang membedakan antara atonia uterus atau retensio plasenta adalah tidak adanya kontraksi uterus dengan plasenta yang sudah berhasil dilahirkan. Untuk diagnosanya berdasarkan dari hasil anamnesa yang didapat dari peternak dan ditunjang dari hasil pemeriksaan fisik pada ternak tersebut, di mana adanya plasenta yang masih menggantung pada vulva induk dan belum keluar dari salah satu hari setelah sapi tersebut partus, menunjukkan sapi mengalami retensio plasenta. Selanjutnya untuk penanganan dilakukan manual, remover pelepasan dan penerikan selaput fetus terhadap plasenta yang masih menggantung di bibir vulva secara manual, serta dilakukan secara hati-hati agar tidak menyebabkan luka pada saluran reproduksi. Pada pengobatan sebelum dan setelah dilakukan manual remover, yang pertama dapat dilakukan pemberian antibiotik spektrum luas sebanyak 10 hingga 15 ml secara intramuskuler selama 3 hari. Lalu juga secara tradisional dengan pemberian daun waru dan bambu yang langsung diberi lewat pakan. Untuk pencegahannya dapat dilakukan dengan cara pemberian ceftiofur hidroklorid 2,2 mg per kilogram. Untuk kesimpulannya, sapi peternak yang dikandangkan telah partus sebanyak 2 kali mengalami kegagalan pengeluaran plasenta, vulva bengkak, mengeluarkan leleran yang berbau khas, amis, anyir, dan menyengat. Sapi mengalami penurunan nafsu makan, sapi mengalami penurunan produksi susu berdasarkan dari hasil anamnesa yang didapat pemilik ternak dan ditunjang dari hasil pemeriksaan fisik pada ternak tersebut, yang dimana adanya plasenta yang masih menggantung pada vulva induk dan belum keluar 1 hari setelah sapi tersebut partus, menunjukkan sapi tersebut mengalami retensio plasenta. Untuk saran, peternak harus lebih sering memperhatikan kesehatan ternaknya dengan cara memberikan tempat yang bersih dan nyaman serta nutrisi yang cukup dan seimbang. Itu daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelas kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil diskusi dari saya dan teman-teman saya. Saya mewakili kelas 2019B dan teman-teman yang bertugas. Mengucapkan terima kasih, semoga video kami bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.